Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 perancangan tapak akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas besar dan syarat UAS. Anggota kelompok kami Rinaldi Rizky dengan NPM 1815-01-2028, Algarton Morzade NPM 1815-01-2018, Alvira Yuniel NPM 1815-01-2004, Ataya Atta Salsabila NPM 1815-01-2002, Ayu Zahara Maharani NPM 1855-01-2002, Desri Anugrah NPM 1855-01-2009, Edgar Raihan Ananto NPM 1815-01-2027, Ilham Herlambang dengan NPM 1755-01-2002, Lila Laura Yovita NPM 18-19-01-2023, M. Bagaskara Megajaya NPM 15-15-01-2035, Muhammad Rizik Alafif NPM 18-55-01-2004, Nosa Gita Sentana 18-15-01-2015, dan Putri Ainaya Riyadini 18-19-01-2025. Pada presentasi kali ini, saya Putri Ainaya Riyadini berlaku sebagai moderator dan Ayu Zahara Maharani sebagai operator. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nosa. Oke, untuk lokasi saya berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 17, Enggal, Kota Bandar Lampung. Analisis fungsi. Lapangan datar. Lapangan datar biasa dijadikan tempat event-event yang membutuhkan space yang luas, seperti konser, bazar olahraga, dan lainnya. Taman Gajah atau Elephant Park. Taman Gajah Elephant Park merupakan taman rekreasi yang berada di kawasan ruang terbuka hijau di Bandar Lampung dengan memiliki banyak fasilitas penunjang seperti tempat olahraga, lapangan basket, taman bermain, area skateboard, atau sekedar duduk-duduk bersantai sambil menikmati suasana perkotaan khususnya saat malam hari. Nah, Gor Saburai sendiri merupakan sebuah stadion olahraga yang biasa digunakan untuk menggelar event-event olahraga seperti DBL, basketball, Semanda Olimpik, dan sebagainya. Terdapat 16 akses masuk, yaitu 7 akses pada area depan, 4 akses sebelah kiri, dan 5 akses sebelah kanan. Area depan terdapat 2 akses utama pada sebelah kanan dan kiri yang dapat diakses oleh pengguna mobil dan motor. 5 akses masuk lainnya digunakan untuk pejalan kaki. Area sisi kanan. Pertama, akses langsung ke area belakang, yaitu tempat alat olahraga. Kedua, mengarah ke tempat informasi. Ketiga, ke arah lapangan basket. Keempat, mengarah ke samping lapangan basket. Kelima, mengarah ke area depan. Area sisi kiri. Pertama, akses jalan langsung masuk ke arah racing. Kedua, akses langsung ke sebelah musola dan teater. Ketiga, itu akses ke musola. Yang keempat itu ada akses ke taman. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Garton. Analisis bangunan dan objek sekitar. Pada kawasan site terdapat berbagai bangunan penunjang seperti toko pakaian, mall, tempat gym, klinik kecantikan, supermarket, hotel, kafe, dan tempat karaoke, dan sebagainya. Di sekitar site terdapat banyak pedagang-pedagang asongan dan berbagai makanan yang mulai ramai pada sore hingga malam hari. Analisis pengguna. Pada ketiga titik site, terdapat intensitas umur pengunjung yang berbeda-beda pada tiap titiknya. Pada Taman Gajah, mayoritas pengunjung adalah anak kecil dan remaja, karena dilihat dari penghuni site yang berada di area Elephant Park, yang memiliki taman bermain yang diperuntukkan untuk anak-anak, serta lapangan bola basket dan futsal yang sering digunakan oleh kaum remaja.
Sedangkan pada kawasan Gor Sabura dan Lapangan Gata, mayoritas pengunjung adalah dewasa dan remaja. Karena dilihat dari fungsinya yang biasa dipergunakan untuk sebuah acara-acara besar maupun jalan sehat. Angin yang bergerak dari segala arah, tetapi angin bergerak dari segala arah, tetapi angin paling kencang datang dari arah barat daya, yang semakin malam udara akan semakin kencang dan dingin. Analisanya, pada dasarnya angin di ketinggian rendah manapun sama sekali tidak memiliki arah atau bergerak secara random atau segala arah. Solusi menggunakan blok massa yang memanjang di sepanjang sayap dan dibuat cukup besar di tengah agar angin bergerak di antara blok massa. Vegetasi. Terdapat banyak spesies yang dikhususkan untuk tanaman pada area latar tempat, terutama gajah. Lahan yang dijadikan titik tanam memiliki bentukan dan dimensi yang bervariasi. Lahan tanaman dibatasi oleh elevasi untuk membedakan antara spesies yang digunakan untuk tanaman dan spesies yang digunakan sebagai jalan. Jenis tanaman yang digunakan dalam jenis tanaman yang digunakan adalah jenis rumputan hijau, jenis tanaman-tanaman hias untuk menambah fungsi estetika pada tampilan taman gajah. Pada beberapa titik lahan juga terdapat pohon-pohon yang ditanamkan. Analisanya, tapak dapat difungsikan sebagai area hijau, sebagai area restoran kota, namun pada tapak menggunakan semen atau paving, sehingga keadaan sangat gersang dan panas. Selain itu, wilayah itu juga kurang terawat. Solusi, pengkomposisian ruang publik dan ruang terbuka hijau dengan maksimal pada tapak. Oke. Iklim, matahari, dan pencahayaan. Pada pagi hingga sore hari menggunakan pencahayaan alami yaitu sinar matahari. Untuk malam hari menggunakan energi solar, panel, dan terdapat beberapa lampu sorot pada bagian bawah dan atas dari site ini. Analisanya, garis lintas matahari bergerak dari timur ke barat. Site tidak memiliki vegetasi dan bangunan yang cukup tinggi sehingga terkena sinar matahari secara langsung. Solusinya, orientasi site sudah tepat untuk mereduksi cahaya panas yang berlebih, dapat menggunakan vegetasi yang cukup rindang di sekeliling site. Untuk sirkulasinya, jalur sirkulasi kendaraan di sekitarnya lancar dan terhitung ramai. Pada Lepan Park, terdapat berbagai aktivitas yang dapat dilihat secara langsung lewat kendaraan-kendaraan yang melewatinya karena konsep outdoor yang diterapkan. Aktivitas yang bisa dilakukan seperti bermain sepeda, BMX, skate, dan basket sampai dengan futsal. Kendalanya adalah terkadang membuat jalanan sekitarnya mengalami kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan-kendaraan yang kurang berfokus ke arah jalan karena memperhatikan aktivitas yang terjadi di Lepan Park. Berikut adalah kepadatan lalu lintas pada sisi barat dan selatan. Tapak kondisi lalu lintas cukup padat dari sore hingga malam. Hal ini karena pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan, namun faktor lain seperti berdekatan dengan lampu lalu lintas dan terdapat persimpangan. Selanjutnya ada aksesibilitas. Terletak di pusat ibu kota Bandar Lampung, membuat Elephant Park sangat mudah diakses, terutama dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Ada banyak kendaraan umum dan kendaraan online yang dapat dijadikan pilihan sebagai transportasi untuk menuju ke lapangan Gatam, Saburai, Gor Saburai maupun Taman Gajah. Berdasarkan peraturan zonasi, tapak berada di pusat kota sehingga mudah diakses. Di sisi selatan tapak merupakan jalan arteri kota sekunder. Aksesibilitas tapak berada di selatan, utama, barat, dan timur. Topografi kontur tanah pada Taman Gajah lebih tinggi dibandingkan dengan Taman Gatam dengan kenaikan tanah setinggi 6,1 meter. Kontur tanah tapak dari arah barat ke timur cenderung datar menurun dengan rata-rata penurunan setinggi 3,1 meter pada lapangan Gatam dan 2,4 meter pada Gor, lalu 1,2 meter pada Taman Gajah. Utilitasnya, sistem drainase di sekeliling tapak sudah menggunakan drainase tertutup. Di beberapa titik rawan genangan air seperti di Taman Gajah yang banyak memakai rabat beton sebagai perkerasan belum memiliki lubang atau penyaluran air hujan atau penyerapan air.
Sistem listrik dan telekomunikasi masih menggunakan sistem tiang di permukaan tanah. Tiang listrik dapat ditemukan dengan jarak 30 sampai 40 meter yang terletak di seberang tapak. Kita lihat di gambarnya. Berikut adalah zoning site Elephant Park. Yang hijau itu ada ruang terbuka hijau, abu-abu area lapangan, abu-abu tua jalan raya, orange gazebo, merah Gor Saburai, ungu area pedagang, kuning bangunan parkir, biru perkerasan, orange muda playground, biru muda stage area, biru tua musola, hitam skatepark, 5 yang di bawah area halte, biru lapangan basket. Untuk studi masa bangunan, besaran masa bangunan diantaranya untuk Gor Saburai itu sebesar 250 meter persegi, Musola Arido 120 meter persegi, dan ruang informasi 10 meter persegi. Studi masa bangunan, intensitas masa bangunan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata ruang wilayah, tapak ini yang terdiri dari Taman Gajah dan Lapangan Gatam merupakan bagian dari RTH dalam meningkatkan fungsi kualitas dan kuantitas RTH yang berada di Kota Bandar Lampung. Pemerintah menentukan angka koefisien dasar hijau pada setiap RTH yang bersifat sebagai sarana publik sebesar minimal 30% berdasarkan pasal 12 ayat 4 dan pasal 48 ayat 4. Sedangkan untuk KDB, ketentuan dasar bangunan, pada lingkungan dengan kafling besar ditentukan dengan angka maksimal 60% berdasarkan pasal 52 yang ditegaskan. Namun dalam hal ini, bangunan-bangunan di atas cenderung sudah memaksimalkan fungsi RTH itu sendiri dengan luas total bangunan yang hanya berkisar di angka 1% dari total lahan yang tersedia. Selanjutnya ada material. Material yang digunakan terkait bangunan terkait bangunan di atas yaitu pas bata, semen, dan acian sebagai dinding. Lalu kaca, keramik, beton, kayu. Namun untuk Gor Saburai memiliki tambahan seperti baja sebagai struktur atap. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur yang diaplikasikan pada bangunan ini secara keseluruhan merupakan acian halus dan mendatar. Namun pada Musola Arido memiliki tambahan yaitu tekstur kasar dan halus dari material kayu yang digunakan. Selanjutnya ada warna. Pada ketiga bangunan di atas memiliki warna yang bervarian. Untuk Gor Saburai memiliki warna kuning terang dengan variasi putih dan abu-abu pada fasad ataupun struktur. Untuk Musola Arido dipenuhi oleh warna abu-abu pada keseluruhan bangunan dengan variasi warna coklat dari material kayu. Lalu yang terakhir, pada pos keamanan dipenuhi oleh warna putih pada seluruh bagian bangunan, baik itu dinding, struktur, maupun fasad. Ini ada garis sempadan jalan, bisa lihat pada gambar. Oke, next. Selanjutnya ada konsep desain. Konsep desain. Justifikasi konsep. Ruang publik merupakan ruang yang dapat mewadahi kepentingan publik atau masyarakat umum dengan rasa aman dan nyaman, seperti bermain, jalan-jalan, melepas lelah, dan bersantai menyaksikan hiruk-pikuk kota sembari makan makanan kecil, dan minuman yang dibawa sendiri atau membeli dari pedagang kaki lima di dekatnya. Tetapi, banyak ruang publik yang digusur oleh fungsi-fungsi bangunan, oleh kegiatan pedagang kaki lima yang menempati jalan pedestrian atau trotoar. Hal ini dapat dilihat pada tapak existing area Taman Gajah, Gor Saburai, dan Lapangan Gatam, yang trotoar tersebut dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, masalah-masalah seperti tidak adanya area parkir yang terintegrasi, sirkulasi pengguna yang tak nyaman karena pedagang kaki lima, tata ruang masa bangunan yang tidak memiliki konsep yang kuat,
aspek keamanan bagi pengguna yang lemah, dan sebagainya. Masalah-masalah tersebut dapat mempengaruhi kualitas ruang kota, terutama Bandar Lampung, dan interaksi sosial kota secara menyeluruh. Pengembangan kota lebih terarah pada pembangunan fisik berupa gedung-gedung fasilitas umum, namun tidak mengarah pada pencapaian kualitas ruang publik yang baik bagi penggunanya. Next. Berdasarkan isu-isu ruang publik kota dan permasalahan pada tapak existing yang telah diidentifikasi, perencanaan dan perancangan tapak pada area Taman Gajah, Gor Sabura, dan Lapangan Gatam dalam satu blok menggunakan konsep urban akupunktur dengan pendekatan desain ecology development dan pendekatan desain lainnya. Harapan penggunaan konsep dengan pendekatan desain tersebut dapat menata kembali meregenerasi kawasan terintegrasi Taman Gajah, Gor Sabura, dan Lapangan Gatam dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta nyaman dan aman bagi pengguna ruang tersebut. Literatur konsep. Urban ekoakupuntur atau akupuntur perkotaan adalah teori sosial lingkungan yang menggabungkan desain perkotaan kontemporer dengan akupuntur tradisional Cina, menggunakan intervensi skala kecil untuk mengubah konteks perkotaan yang lebih besar. Secara teori, akupuntur perkotaan membuka pintu bagi kreativitas dan kebebasan yang tidak terkendali. Akupuntur perkotaan dipandang sebagai kemungkinan untuk menyediakan sarana bagi orang-orang untuk membuka kreativitas mereka dengan kerjanya, misalnya inovasi dan kewirausahaan yang terkonsentrasi di bagian kota, yaitu masyarakat sehingga memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang tidak infrastruktur yang dapat di kota utama. Pendekatan ekologi merupakan cara pemecahan masalah rencangan arsitektur dengan mengutamakan keselarasan rancangan dengan alam melalui pemecahan secara teknis dan ilmiah yang diharapkan menghasilkan konsep-konsep perancangan lingkungan dan tidak kelangsungan ekosistem, menggunakan energi yang efisien, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara efisien, yang diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi perlindungan alam dan sumber daya di dalamnya, sehingga mampu membantu mengurangi dampak pemanasan global. Pendekatan dan konsep perencanaan arsitektur seperti ini diharapkan mampu melindungi alam dan ekosistem di dalamnya dari kerusakan yang lebih parah dan juga dapat menciptakan kenyamanan bagi penghuninya secara fisik, sosial, dan ekonomi. Lalu kemudian ada konsep perancangan tapak. Lampung ini merupakan suatu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera bagian bawah. Lalu kemudian ciri khas pada provinsi Lampung itu gajah, lebih tepatnya berada pada Taman Nasional Waikambas, yaitu sebagai tempat penangkaran gajah. Konsep perancangan tapak pada Taman Gajah ini mengacu pada analogi kepala berbentuk gajah. Lalu kemudian pada konsep Taman Gajah ini tidak banyak yang dirubah untuk mempertahankan ciri khas dari Taman Gajah serta analogi diterapkan, yaitu kepala gajah. Pusat atau center dari Taman Gajah itu adalah patung gajah, bisa kita lihat di hierarkinya. Yang terdapat di sekelilingnya itu ada water fountain serta vegetasi berbentuk bunga-bunga. Nah, patung Taman Gajah ini sebagai empasis atau hierarki, yang dimana empasis itu merupakan suatu objek yang terdapat pada suatu desain yang berfungsi sebagai perhatian. Lalu kemudian pada saat pengunjung datang, hal yang pertama kali dilihat oleh pengunjung itu yaitu patung gajah, karena patung gajah tersebut sebagai empasis atau hierarki. Pada public space Taman Gajah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada public space di dalam taman, lalu kemudian public space di luar taman, di dalam site atau serta di luar site. Lalu kemudian untuk pada bagian public space di dalam Taman Gajah itu tersebar, ada yang di Taman Gajah, ada yang di Lapangan Gatam, serta ada yang di Gor. Lalu kemudian untuk public space di luar area taman itu terletak di bagian pinggir-pinggir taman,
Bisa kita lihat gambar 1, 2, dan 3, di mana pada pintu masuknya itu berbentuk zigzag, lalu kemudian ditanami pohon-pohon setinggi 6-8 meter. Fungsi dari pohon ini karena untuk meredam kebisingan dari pusatnya kota, karena letak dari Taman Gajah atau site yang kita bahas ini adalah berada di Jalan Jenderal Sudirman, yaitu berada di pusat kota Tanjung Karang. Dan GOR merupakan suatu tempat yang difungsikan sebagai pusat olahraga. GOR juga merupakan singkatan dari gelanggang olahraga remaja. Pada saat ini terdapat GOR yang bernama GOR Saburai. GOR yang bernama GOR Saburai ini desainnya menganalogikan sayap yang berarti kebebasan. Jalur pintu masuk pada GOR Saburai dibagi menjadi 3 gerbang, yaitu pada gerbang utama yang terletak pada sisi depan, gerbang sayap kanan yang berada di sisi kanan, dan gerbang sayap kiri yang berada di sisi kiri. Melewati lapangan GOR menuju tribun A, tribun C maupun tribun C, dan gerbang sayap kiri yang berada di sisi kiri. Pada gerbang sayap kanan merupakan sirkulasi menuju Taman Gajah, serta gerbang sayap kiri merupakan sirkulasi menuju lapangan Gatam. Sirkulasi ini didesain berupa rem dengan ketinggian yang sama dengan lantai 2 pada GOR Saburai. Rem ini dibuat untuk para pengunjung yang berasal dari Taman Gajah ataupun lapangan Gatam untuk melihat pertandingan yang berlangsung tanpa melewati lapangan GOR menuju tribun A, tribun B ataupun tribun C. Lalu pada area lapangan Gatam yang berawal dari lapangan kosong ini dirubah menjadi sebuah area seni, pameran, dan area terbuka hijau serta lahan parkir. Sirkulasi dimulai dari lahan parkir mobil yang berupa outdoor atau lahan terbuka pada sisi utara site. Kemudian terdapat smoking area di antara area parkir dengan area terbuka hijau. Taman merupakan suatu kawasan public space yang didominasi oleh area terbuka hijau. Area terbuka hijau yang berada di lapangan Gatam difungsikan sebagai tempat jalur sepeda serta jogging. Area seni dan pameran difungsikan sebagai wadah untuk berkarya masyarakat Lampung. Terdapat 4 bangunan yang difungsikan sebagai ruang pameran dengan bentuk makanan khas Lampung, yaitu kue segumpal. Kue segumpal merupakan makanan khas berbahan dasar santan dan beras ketan. Kemudian terdapat food and beverage pada bagian sisi timur area seni dan pameran. Bentuk dan masa bangunannya. Tinggi bangunan dari masanya adalah sebuah masa tentunya memiliki ketinggian yang berbeda dan dengan alasan yang berbeda pula. Untuk gedung perkantoran maupun dengan pengguna yang masa cenderung memiliki ketinggian yang lebih tinggi. Sedangkan untuk masa dengan fungsi sebagai penyiagaan atau market cenderung memiliki ketinggian yang rendah. Dan untuk warna, dalam warna dalam hal ini merupakan bagian dari estetika sekaligus penataan sebuah masa maupun identitas yang dapat mereka berikan. Warna yang konsisten dan membuat sebuah kesan dalam kota merupakan hal yang lalu ada tekstur. Tekstur adalah sebuah rupa yang menyatakan suatu permukaan. Sebuah tekstur mungkin dapat dimasukkan ke dalam bagian bentuk dalam sebuah bangunan, namun dalam pemukiman tentunya dapat dikatakan bahwa tekstur yang dimaksud adalah kontur permukaan maupun tipografi pemukiman. Lalu ada gaya bangunan. Sudah jelas dari poin ini bahwa dalam lingkup arsitektur tentunya kita tahu apa itu gaya bangunan. Sebuah identitas yang diciptakan oleh bangunan juga turut dan patut untuk kita pelajari. Lalu ada skala. Skala untuk perbandingan pada masa dan bangunan merupakan elemen proporsional dalam menggapai sebuah keteraturan. Dalam adanya norma ini, tentunya sebuah masa dan bangunan dapat berdiri tegak dan wajar.
yang dinamis dan indah. Perbandingan ini kemudian dilakukan dengan melihat kapak, masa lain maupun semua unsur yang ada menjadi satu kesatuan. Kepenjalanan bangunan atau bulk. Kepenjalanan lebih mendekati pada proporsi padat ini sebuah bangunan ataupun luasnya. Halo, slide berikutnya udah ditampilin belum ya? Agak delay di sini. Maaf, operator. Atau emang di laptop saya delay ya? Mungkin kesalahan teknis kali ya. Yang lain? Sama deh. Oh, baik. Mohon operator ditampilkan terlebih dahulu yang bagian kesimpulan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil analisa bahwa sintesa desain kawasan terintegrasi Taman Gajah, Gor Saburai, dan Lapangan Gatam merupakan responsi dari analisa existing kawasan tersebut. Melihat hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa area terintegrasi tersebut ada angka kelima yang lewat. Oke, lanjut lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa area terintegrasi Taman Gajah, Gor Saburai, dan Lapangan Gatam itu sebagai wadah atau tempat berinteraksinya komunitas masyarakat yang berada di Bandar Lampung, mulai dari kegiatan berolahraga, rekreasi, festival, dan mengadakan event-event besar tertentu pada area tersebut. Sehingga membutuhkan suasana yang layak untuk menampung berbagai kalangan tanpa memandang strata dan ras. Maka dari itu kami menerapkan konsep desain urban eco-acupuncture dengan pendekatan desain ekologi, development, dan pendekatan desain lainnya. Sehingga penggunaan pendekatan dan konsep tersebut dapat menata kembali dan meregenerasi kawasan terintegrasi Taman Gajah, Gor Saburai, dan Lapangan Gatam dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta nyaman dan aman bagi pengguna ruang tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya, saran.
Halo. Oke, baik. Jadi di sini akan saya langsung baca saja ya. Jadi saran yang kami tawarkan dari kelompok kami untuk penerapan desain dalam kawasan terintegrasi tersebut menerapkan pendekatan konsep urban eco-acupuncture dan dikombinasikan dengan ekologi development. Mengapa begitu? Karena pada prinsipnya urban eco-acupuncture ini memberikan solusi pada penataan yang berkontekstual terhadap rancangan tata ruang wilayah kota tersebut, sehingga perlu adanya tinjauan dari kebijakan urban planningnya. Selain itu juga urban acupuncture ini menghasilkan reaksi berantai, di mana penataan pada suatu kawasan tersebut dapat memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitarnya, memberikan pengaruh positif. Sehingga kami menggunakan pendekatan ini agar penataan tersebut dapat kontekstual terhadap tapak dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, mengapa kami menerapkan ekologi development? Kami menerapkan ekologi development itu karena agar ruang manusia dan lingkungan hidup itu berimbang, serta di sini lebih mengedepankan unsur-unsur alamnya. Nantinya unsur-unsur alam itu dapat menghemat biaya operasional kawasan tersebut, mengingat permasalahan yang terjadi di sana itu pengelolaan kawasan tersebut kurang baik, sehingga kami mengedepankan aspek-aspek unsur alam agar pengelolaan tersebut hemat dan murah. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.